Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo Bapak. Eh, Perkenalkan nama saya Rizky Putri Zahrani dengan NPM 2506628251. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi sesi 15 mengenai kebijakan ekonomi makro Presiden Indonesia dari Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Nah, yang pertama, saya akan membahas apa itu kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah serangkaian kebijakan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, bertujuan mencapai pertumbuhan, ekonomi yang stabil, stabilitas harga atau inflasi, tingkat pengangguran rendah, dan keseimbangan neraca pembayaran. Lalu yang kedua, ruang lingkup kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro ini mencakup kebijakan fiskal seperti APBN, pajak, belanja negara, dan juga subsidi. Kebijakan fiskal sendiri adalah suatu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran keuangan negara. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional, serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Lalu, kebijakan moneter seperti inflasi, suku bunga, peredaran uang, dan juga stabilisasi rupiah. Kebijakan moneter sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunganya. Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilisasi nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lalu kebijakan perdagangan seperti ekspor-impor, tarif, dan juga proteksi industri. Kebijakan perdagangan sendiri adalah aturan dan tindakan pemerintah untuk mengatur aliran barang dan jasa antar negara, bertujuan melindungi industri domestik, mendorong ekonomi nasional, dan meningkatkan kesejahteraan. Lalu investasi seperti penanaman modal dan deregulasi usaha. Investasi adalah kegiatan penanaman modal atau aset ke dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan, baik dalam bentuk bunga, dividen, maupun apresiasi nilai dan juga aset. Lalu indikator makro, seperti PDB, inflasi, pengangguran, dan juga kemiskinan. Indikator makro adalah metrik gabungan untuk mengukur kesehatan ekonomi dan sosial suatu wilayah atau negara yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, pendapatan per kapita, suku bunga, dan neraca perdagangan. Eh, di sini saya menulis kebijakan ekonomi makro setiap presiden. Yang pertama Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai 1967. Di antara lain ekonomi terpimpin. Jadi pada masa itu pemerintah menerapkan sistem ekonomi yang sangat terpusat, di mana negara memegang kendali utama atas perencanaan dan juga arah pembangunan. Lalu kebijakan ekonomi makro Presiden Soekarno yang kedua adalah nasionalisasi dan perusahaan asing. Banyak aset dan perusahaan milik asing diambil alih negara untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan luar negeri. Lalu yang ketiga defisit dan juga hiperinflasi. Kebijakan yang tidak efisien ditambah pembiayaan negara yang terlalu besar menyebabkan defisit anggaran yang melebar dan memicu hiperinflasi. Lalu kebijakan ekonomi makro Presiden Soekarno yang terakhir adalah fokus ideologi, bukan stabilisasi ekonomi. Di sini tuh pemerintah lebih menekankan agenda politik dan ideologi seperti Nasakom, anti-imperialisme, sehingga stabilitas ekonomi kurang menjadi prioritas dan berdampak pada memburuknya kondisi ekonomi nasional. Lalu presiden yang kedua, Presiden Soeharto, tahun 1967 sampai 1998. Kebijakan ekonomi makronya yaitu yang pertama Orde Baru, kayak stabilisasi ekonomi. Jadi pemerintahan Soekarno
Soeharto itu berfokus pada pemulihan kondisi ekonomi melalui kebijakan stabilisasi makro, pengendalian inflasi, dan penciptaan iklim usaha yang lebih teratur. Lalu kebijakan yang kedua, pembangunan jangka panjang atau REPELITA. Eh, dalam program ini tuh, program pembangunan 5 tahunan dijalankan secara terstruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan pengurangan kemiskinan. Lalu yang ketiga, kebijakan deregulasi dan penanaman modal asing. Kayak pemerintah membuka keran investasi luar negeri, menyederhanakan aturan, serta memperkuat sektor industri untuk mempercepat modernisasi ekonomi. Lalu kebijakan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi, krisis 1997 sampai 1998. Eh, jadi, meski Indonesia sempat mencatat pertumbuhan ekonomi yang pesat, krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998 menghantam keras, menyebabkan nilai rupiah anjlok, perusahaan kolaps, dan akhirnya mengguncang legitimasi pemerintahan Orde Baru. Lalu kebijakan ekonomi makro Presiden B.J. Habibie tahun 1998 sampai 1999. Yang pertama, stabilkan rupiah setelah krisis. Jadi di sini Presiden B.J. Habibie ini mengambil langkah cepat untuk menahan eh, gejolak nilai tukar rupiah pasca krisis tahun 1997 sampai 1998 sehingga kepercayaan pasar mulai pulih secara bertahap. Lalu kebijakan yang kedua yaitu reformasi perbankan. Jadi pemerintah itu melakukan penyihatan sektor perbankan melalui rekapitalisasi, pengawasan lebih ketat, dan restrukturisasi bank bermasalah agar sistem keuangan kembali stabil. Lalu yang ketiga, awal ekonomi pasar yang lebih bebas. Jadi kayak era ini menjadi titik awal liberalisasi ekonomi yang lebih terbuka dengan memperkuat transparansi, tata kelola, serta mengurangi intervensi negara. Lalu yang terakhir, pemulihan pertumbuhan jangka pendek. Jadi dalam waktu singkat, berbagai kebijakan pemulihan berhasil menahan kontraksi ekonomi dan mulai mendorong tanda-tanda pertumbuhan positif setelah krisis berat. Lalu kebijakan ekonomi makro Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Yang pertama, melanjutkan pemulihan pasca krisis. Jadi Presiden Abdurrahman Wahid ini tetap fokus meneruskan proses pemulihan ekonomi setelah krisis tahun 1997 sampai 1998, terutama menjaga stabilitas makro agar aktivitas ekonomi kembali normal. Kebijakan yang kedua yaitu reformasi fiskal. Pemerintah mulai memperkuat sistem anggaran negara melalui transparansi, kurangan defisit, serta perbaikan tata kelola untuk menciptakan fiskal yang lebih sehat. Lalu kebijakan yang ketiga yaitu otonomi daerah. Jadi otonomi daerah ini kebijakan desentralisasi diberlakukan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam pengelolaan eh, anggaran dan pembangunan ekonomi lokal. Lalu kebijakan yang terakhir, ketidakstabilan politik memengaruhi ekonomi. Eh, Meskipun berbagai reformasi berjalan, situasi politik yang sering bergejolak dan konflik internal pemerintah membuat kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi kurang maksimal. Lalu kebijakan ekonomi makro Presiden Megawati. Yang pertama, mempercepat pemulihan ekonomi pasca krisis. Jadi pas masa Megawati ini, pemerintah berupaya mempercepat proses pemulihan ekonomi dengan memperbaiki iklim investasi, menstabilkan perbankan, dan menjaga pertumbuhan agar bergerak ke arah yang positif. Lalu yang kedua, kebijakannya mengendalikan inflasi dan stabilitas rupiah. Kebijakan moneter dan fiskal diarahkan untuk menekan inflasi yang masih tinggi pasca krisis, sekaligus mempertahankan nilai rupiah agar tetap stabil di tengah pemulihan ekonomi global. Lalu kebijakan yang ketiga, mengurangi subsidi energi yang sangat membebani APBN.
Jadi pemerintah itu mulai melakukan penyesuaian harga BBM dan mengurangi subsidi energi yang selama ini menghabiskan porsi besar APBN dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kesehatan fiskal negara. Lalu yang terakhir, menurunkan angka kemiskinan. Jadi eh, Megawati ini pada saat eh, memberlakukan kebijakan makro ini, dia melalui berbagai program sosial dan dorongan pertumbuhan, Megawati fokus menekan tingkat kemiskinan yang meningkat tajam akibat krisis, sekaligus memperbaiki kesejahteraan kelompok berpenghasilan yang rendah. Lalu kebijakan ekonomi makro Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, mengatasi kenaikan harga minyak dunia. Pada masa pemerintahan ini, Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi lonjakan harga minyak global yang berdampak besar pada anggaran negara dan meresponsnya dengan kebijakan penyesuaian harga BBM yang teratur. Kebijakan yang kedua, mengurangi subsidi BBM tanpa gejolak sosial. Pengurangan subsidi dilakukan secara bertahap disertai program kompensasi seperti bantuan langsung tunai, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima masyarakat dengan relatif stabil. Lalu kebijakan yang ketiga, menjaga pertumbuhan ekonomi stabil. Eh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di kisaran 5-6% melalui penguatan investasi, stabilitas makro, dan peningkatan daya saing nasional. Eh, Lalu menghadapi krisis global 2008, ketika krisis finansial global melanda, pemerintah mengambil langkah cepat melalui stimulus fiskal, menjaga sektor perbankan, dan meningkatkan belanja pemerintah sehingga Indonesia tetap mampu tumbuh positif. Lalu kebijakan ekonomi makro Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terakhir, menurunkan pengangguran dan juga kemiskinan. Berbagai program prorakyat dan perluasan lapangan kerja berhasil menekan angka pengangguran serta menurunkan tingkat kemiskinan secara bertahap selama 2 periode pemerintahannya. Lalu, kebijakan ekonomi makro Presiden Joko Widodo. Kebijakan yang pertama, mengatasi hambatan infrastruktur nasional. Eh, Presiden Joko Widodo ini fokus pada eh, percepatan pembangunan infrastruktur pada jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi eh, untuk membuka konektivitas wilayah serta menurunkan biaya logistik nasional. Lalu kebijakan ekonomi makro kedua menyederhanakan regulasi investasi. Eh, Reformasi perizinan dilakukan melalui OSS, penyederhanaan aturan, dan pembentukan UU Cipta Kerja untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor dalam dan luar negeri. Lalu kebijakan ekonomi makro yang ketiga, mendorong hilirisasi industri agar tidak ekspor mentah. Presiden Joko Widodo ini menekankan nilai tambah dengan penghentian ekspor bahan mentah seperti nikel dan boksit, serta mendorong pembangunan industri pengolahan di dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja. Lalu kebijakan ekonomi makro yang terakhir, menangani pandemi COVID-19. Nah, pemerintah menghadapi tantangan besar dengan menerapkan kebijakan kesehatan, bantuan sosial, vaksinasi massal, serta pemulihan ekonomi nasional untuk mengurangi dampak pandemi terhadap masyarakat dan sektor usaha. Dari semua kebijakan ekonomi antar presiden yang sudah saya sebutkan tadi, di sini saya membuat perbandingan antara ekonomi makro setiap presiden. Perbandingannya itu saya buat jadi 3, dari fokus kebijakan, keberhasilan, dan juga tantangan. Di sini Soekarno fokus kebijakan ekonomi terpimpin dengan keberhasilan nasionalisasi, dengan tantangannya inflasi yang ekstrim.
Lalu kalau Soeharto, fokus kebijakannya pembangunan dan juga stabilisasi, keberhasilannya pertumbuhan tinggi, dan tantangannya itu krisis tahun 1997. Lalu Presiden B.J. Habibie, fokus kebijakan itu pemulihan krisis, keberhasilannya rupiah stabil, dan tantangannya itu waktunya yang sangat singkat. Lalu Presiden Abdurrahman Wahid, fokus kebijakannya itu reformasi fiskal, keberhasilannya ekonomi yang stabil, tantangannya politik yang tidak stabil. Lalu presiden selanjutnya, Megawati, fokus kebijakannya konsolidasi ekonomi, keberhasilan stabilnya fiskal, tantangannya kemiskinan tinggi, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, fokus kebijakannya pertumbuhan stabil, keberhasilan kemiskinan turun, dengan tantangannya ketergantungan komoditas. Lalu Presiden yang terakhir, Joko Widodo, dengan fokus kebijakan infrastruktur dan hilirisasi, keberhasilan investasi tumbuh, dan tantangannya utang dan defisit. Jadi dari semua yang sudah saya jelaskan, kesimpulannya yang pertama, kebijakan ekonomi sangat dipengaruhi kondisi politik dan juga global. Jadi arah kebijakan ekonomi ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik dalam negeri serta perubahan ekonomi dunia seperti harga komoditas, krisis global, atau perubahan geopolitik. Lalu yang kedua, setiap presiden memiliki pendekatan berbeda sesuai tantangan masanya. Jadi fokus dan strategi ekonomi setiap pemimpin disesuaikan dengan kondisi mereka hadapi, mulai dari krisis, pemulihan, pembangunan jangka panjang, hingga modernisasi industri. Lalu yang ketiga, kemajuan ekonomi Indonesia merupakan hasil proses panjang lintas pemerintahan. Jadi kayak pencapaian ekonomi saat ini bukan hasil dari satu periode saja, melainkan akumulasi kebijakan reformasi dan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh berbagai pemerintahan. Lalu kesimpulan yang terakhir, evaluasi kebijakan perlu melihat dampak jangka pendek dan juga panjang. Suatu kebijakan mungkin berdampak cepat, tetapi ada juga yang baru terlihat manfaat atau risikonya di masa depan. Sehingga analisis yang objektif harus mempertimbangkan dua perspektif tersebut. Mungkin ini saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.